Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Materi wawasan Wiyata Mandala adalah bagian dari pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Pangkajene yang dibawakan oleh saya, Ibu Nurul Latifah Kurnia Putri. Materi wawasan Wiyata Mandala terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua, sekolah dan fungsinya. Yang ketiga, sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Yang keempat, unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Yang kelima, ketahanan sekolah. Dan yang terakhir, penutup. Nah, untuk pembahasan pertama, tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala. Apa sih pengertian wawasan Wiyata Mandala itu? Wawasan Wiyata Mandala adalah konsep atau cara pandang terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dasar hukum wawasan Wiyata Mandala ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13090 tanggal 1 Oktober 1984 sebagai sarana ketahanan sekolah. Jadi, cara pandang yang sama oleh warga sekolah terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran itulah yang disebut dengan wawasan Wiyata Mandala. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Bagian dari materi wawasan Wiyata Mandala adalah bagaimana kita mengetahui apa itu sekolah dan fungsinya. Nah, sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, serta kemampuan berkarya. Untuk pembahasan yang ketiga, kita sama-sama menyimak bagaimana sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Nah, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan tempat yang pertama. Tidak boleh dijadikan tempat ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang tidak diperbolehkan. Yang keempat, tidak diperbolehkan adanya propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, tidak diperbolehkan syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif itu sangat tidak diperbolehkan. Untuk pembahasan yang keempat, mari sama-sama kita menyimak apa saja sih unsur-unsur bagian dari wawasan Wiyata Mandala. Nah, di sini ada 6 unsur penting yang merupakan satu kesatuan yang sangat berperan dalam wawasan Wiyata Mandala. Unsur yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah kepala sekolah, yang ketiga adalah guru, yang keempat adalah orang tua, yang kelima adalah warga sekolah, dan yang terakhir adalah masyarakat sekitar. Sekarang kita akan membahas satu persatu unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Dimulai dari sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan di mana berperan penting dalam menyediakan fasilitas-fasilitas bagi siswa untuk menimba ilmu, kemudian
sebagai tempat mengasah kemampuan dan sebagai tempat menemukan minat dan bakat. Unsur yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah memiliki tugas dan peran dalam melaksanakan program-program sekolah dan berperan dalam menertibkan lingkungan sekolah serta mengadakan pertemuan bersifat intern dan rutin baik bersama guru, tenaga pendidik, staf, orang tua maupun siswa. Dan yang paling penting adalah kepala sekolah sebagai pengampu penyelenggaraan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah. Unsur yang ketiga dan yang keempat adalah kolaborasi orang tua dan guru. Seperti yang kita ketahui bersama, guru berperan dalam mendidik, mengajar, dan membimbing siswa dalam lingkungan sekolah, sedangkan orang tua memiliki peran mendidik, mengajar, dan membimbing siswa di rumah atau lingkungan keluarga. Nah, antara guru dan orang tua harus saling bekerja sama dan memiliki kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan bagi para siswa. Unsur yang kelima adalah warga sekolah. Warga sekolah yang terdiri dari siswa, guru, serta staf sekolah harus berperan dan memiliki kerjasama yang erat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita pendidikan. Unsur yang terakhir adalah masyarakat sekitar. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi keenam unsur ini harus saling berkolaborasi dan bekerja sama agar menciptakan suatu ketahanan sekolah yang kuat. Nah, untuk pembahasan ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala, silakan kita simak slide berikut ini. Ketahanan sekolah adalah suatu kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang timbul dari dalam dan dari luar sekolah yang langsung ataupun tidak langsung yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Untuk menciptakan ketahanan sekolah, maka warga sekolah perlu 1. Menaati dan mematuhi tata tertib sekolah. 2. Menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga, dan sekolah. 3. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan. 4. Belajar keras, teratur, dan terencana. 5. Melaksanakan upacara bendera dengan tertib, disiplin, hikmat, dan penuh kesungguhan. Dan yang keenam, memelihara 7K, keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Nah, semoga dengan mempelajari wawasan Wiyata Mandala ini, kita akan dapat mewujudkan sekolah yang benar-benar tangguh dan memiliki ketahanan yang dapat menangkal hambatan serta tantangan baik yang timbul dari dalam maupun luar sekolah, serta dapat menjadi generasi muda yang dibanggakan oleh negara. Nah, itulah dia tadi semua pembahasan tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga para generasi bangsa kita akan menjadi generasi yang cerdas, berbudi luhur, takwa, dan tentu saja tetap membanggakan bangsa dan negara. Selamat belajar!